Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, sekali lagi Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Artinya saudara terdidik dalam soal-soal pokok iman, pengajaran dasar iman, dan dalam ajaran yang sehat. Kenapa? Karena pengajaran sesat terus mengancam kehidupan orang percaya, secara khusus untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Untuk itu orang percaya perlu diperlengkapi dengan pengajaran pokok-pokok iman dalam ajaran yang sehat, supaya iman mereka terjaga dan tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Secara khusus Rasul Paulus memberitahukan Timotius bahwa orang-orang ini datang dan kemudian mereka dengan cara yang khusus menyesatkan orang lain. Mereka datang dengan membawa tipu daya dalam pengajaran mereka. Orang sering bertanya kepada kita, apa yang harus kita perhatikan dari para pengajar sesat ini? Ada yang berkata, ya kalau hidupnya baik, ikutin saja. Nah sebenarnya bukan itu. Pengajaran sesat yang harus kita perhatikan adalah pengajarannya. Kita harus cross-check pengajarannya apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah untuk itu Paulus memberitahukan kepada Timotius secara khusus ayat yang ke-6 bahwa Timotius perlu berakar kuat dalam pengajaran dasar dan soal-soal pokok iman supaya dapat mengajari orang percaya, supaya orang percaya pun memiliki pengertian untuk dapat membuat perbedaan. Kita perlu dapat membuat perbedaan. Yesus berkata bahwa kita perlu melihat orang dari buahnya. Pengertian buah di sini bukan hanya karakter, tetapi buah pengajarannya. Kalau diperhatikan buah pengajarannya, misalnya dalam ayat yang dibaca di dalam beberapa ayat tadi itu, dia berkata bahwa orang ini melarang orang kawin. Berarti apa yang menjadi masalah? Ada sebuah pengajaran yang berkata seolah-olah kalau orang tidak menikah, dia jadi lebih baik, lebih diterima, lebih layak daripada orang yang menikah misalnya. Padahal kan bukan itu maksudnya. Ada juga yang berpikir bahwa orang tidak kawin karena keluarga tidak penting. Berarti mereka merendahkan apa yang Alkitab katakan sebagai sesuatu yang penting. Tapi lebih daripada itu, kita harus memperhatikan bagaimana mereka melihat ketuhanan Yesus Kristus. Bagaimana mereka melihat apa Yesus juru selamat atau bukan. Apakah Yesus adalah 100% Allah atau 100% manusia atau bukan. Itu kita perlu perhatikan. Dan kita perlu sangat kuat di dalam soal-soal pokok iman kita. Saudaraku, kita juga perlu menyadari bahwa pengajaran sesat datang dengan kekuatan dan kemampuan setan dengan cara menipu dan berdusta. Dan pengajaran sesat ini memiliki sasaran yaitu menyerang hati nurani orang percaya. Ada sebuah hal yaitu kata hati nurani yang memakai cap mereka. Nah, dibilang bahwa kata nurani yang memakai cap mereka ini kan, kata cap itu adalah seperti kalau saudara memiliki hewan atau binatang
di mana saudara mau memberikan tanda pemilikan, saudara cap mereka dengan besi yang dibakar dan dipanaskan itu, sehingga kemudian ada cap itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa mereka mencari orang-orang yang hati nuraninya gampang diombang-ambingkan. Berarti memang benar, menghadapi pengajaran sesat kita perlu dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang telah dimurnikan oleh Allah. Sebab dalam hati manusia lah adalah pertimbangan moral, dalam hati manusia ada juga kemampuan untuk membuat perbedaan. Apakah hal ini benar atau hal ini salah. Nah, untuk hal itu kita perlu bertumbuh. Bukan hanya mengenal kebenaran, kita perlu bertumbuh. Sebab hanya orang yang bertumbuh yang bisa membuat perbedaan. Mana yang benar dan mana yang salah. Secara rohani pun begitu. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan dapat membuat perbedaan. Ini pengajaran benar atau ini pengajaran yang salah. Jadi kita semuanya harus belajar dan membuat dasar kehidupan kita tertancap kuat pada firman Allah. Saya sudah pernah katakan ini, tapi saya mau katakan lagi. Kalau mau tahu uang palsu itu bagaimana caranya, bukan belajar uang palsunya, pelajari uang yang asli. Supaya kemudian kita bisa membuat perbedaan mana yang asli atau mana yang palsu. Saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita benar-benar diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita menjaga hati nurani kita yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.